Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillanihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan salat berjamaah, kita bisa melakukan berpuasa di bulan yang suci ini, kita bisa bertilawah, kita bisa melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi lallallah ma sallaina wala sumna wala tasaddaqna. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa salat, kita tidak akan bisa berpuasa, dan kita tidak akan bisa bersedekah. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk bisa melakukan ketaatan tersebut di saat banyak di antara manusia yang tidak Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang mana di dalam doanya tidak ada terkandung unsur dosa dan maksiat, yang juga di dalam doanya tidak ada terkandung unsur pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya satu di antara tiga pilihan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya satu di antara tiga pilihan. Kata Nabi Muhammad SAW, imma an tu'ajjala lahu da'watahu, bisa jadi pilihan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala segerakan, Allah Subhanahu wa taala berikan langsung apa yang dia minta di dunia. Ini opsi yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak Allah berikan di dunia apa yang ia minta, namun Allah Subhanahu wa taala simpan doanya tersebut untuk timbangan pemberat amal ibadahnya di akhirat kelak. Tidak Allah berikan di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala simpan doanya untuk pemberat timbangan amal ibadahnya di akhirat kelak. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wa imma an yasrifa anhu minas-su' mithlah, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak Allah berikan apa yang hamba tersebut pinta di dunia, tidak juga sebagai pemberat timbangan amalnya di akhirat, namun berkat doanya tadi, karena doa yang ia panjatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala palingkan hamba tersebut dari takdir buruk yang tadinya akan menimpa dirinya. Dari takdir buruk yang tadinya akan menimpa dirinya. Kemudian kata para sahabat, idzan nukthir, kalau begitu kami perbanyak saja berdoa wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allahu akbar, sungguh karunia Allah itu lebih banyak jumlahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat mulia, hadis yang bisa kita jadikan sebagai penghibur diri kita di saat sebagian kita terkadang berputus asa dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat sebagian kita terkadang mungkin dia berkata di dalam hatinya, kok doaku tidak diijabah, kok doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis inilah jawabannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
beliau menyebutkan kesimpulan dari hadis ini. Kata beliau, wa fihi dalil ala anna ad-du'a matlubun bi dzatihi aw bi ghairihi. Dan di sini ada dalil yang jelas bahwasanya doa seorang hamba itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia pinta atau dengan selain yang dia pinta. Bisa jadi tatkala hamba tersebut berdoa kepada Allah, dia meminta harta, dia minta rizki, dia minta kesembuhan, dia meminta apapun yang dia pinta berkaitan kemaslahatan dunia dan akhiratnya, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berikan itu di dunia. Dia ingin minta harta, Allah berikan dia harta. Dia ingin minta kesehatan dan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan sebagaimana doanya yang ia panjatkan. Ini opsi yang pertama. Jadi di antara bentuk pengabulan doa Allah, Allah langsung berikan itu di dunia. Namun ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, bentuk pengabulan doa bukan hanya seperti opsi yang pertama saja. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita dengan cara yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya, dengan cara yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Tidak Allah berikan apa yang kita pinta di dunia. Namun yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita sampaikan, permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah berikan di dunia. Namun ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Bukan berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu di dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa kita, atau Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dengan kita, atau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita dan lain sebagainya, sebagaimana prasangka sebahagian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Bahkan karena bentuk kasih sayang Allah lah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bisa jadi tatkala si hamba ini meminta A, meminta B, meminta C dan meminta yang lainnya, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan itu di dunia karena hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Tatkala sang hamba misalnya meminta harta, meminta kekayaan, meminta kesembuhan, bisa jadi apa yang ia pinta dapat melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tadinya sebelumnya orang ini subhanallah di masjidnya rajin, kajian ilmunya rajin menghadiri, beribadah ketaatan berbagai macam dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia meminta sesuatu, yang sesuatu itu mungkin dapat melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mengetahui. Si hamba ini yang terbaik baginya adalah tidak aku berikan apa yang dia pinta di dunia. Namun jangan kita salah fahami. Bukan berarti doa kita tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan akan Allah Subhanahu wa taala simpan, dan itu semua sebagai pemberat timbangan amal ibadah kita di akhirat. Jadi jangan sampai kita berkata, buat apa aku meminta, buat apa aku berdoa, toh doaku juga tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan berbahaya. Karena hakikatnya kita tidak mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui dan kalian itu tidak mengetahui, bahkan terkait diri kita sendiri. Jadi jangan sampai tatkala kita meminta kepada Allah kemudian kita tidak melihat apa yang kita pinta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu di dunia karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Namun Allah simpan sebagai pemberat timbangan amal ibadah seorang hamba itu di akhirat. Atau yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wa imma ayyasrifa anhu minas su' mithlah. Bisa jadi doa yang tersebut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, namun doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemaling dari keburukan yang tadinya akan menimpa kita. Kita tahu di antara takdir Allah Subhanahu wa taala ada takdir baik, ada takdir buruk.
Itu makanya di antara rukun iman, wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah dengan kadar takdir baiknya dan takdir buruknya. Jadi terkadang ada sesuatu yang mungkin di mata manusia itu adalah keburukan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Namun karena sang hamba tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tadinya di tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, hamba tersebut akan ditimpa keburukan, entah musibah atau berbagai macam keburukan yang tidak ia sukai. Namun karena doa hamba tadi, doa yang dipanjatkan seorang hamba di hari itu atau di tanggal tersebut, di jam tersebut, di menit tersebut, atau doa-doa di lainnya, berkat doa yang dia panjatkan tadi, tidak Allah berikan apa yang dia pinta, namun Allah Subhanahu wa taala palingkan hamba tadi dari takdir keburukan yang tadinya akan menimpa dirinya, dan kita tidak tahu jemaah. Kita tidak tahu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, inilah 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya pengabulan doa itu hanya dengan tatkala Allah memberikan apa yang kita pinta. Tidak. Allah lebih memiliki rencana yang lebih baik dari itu semua. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian terkadang mengatakan, saya sudah sekian tahun meminta kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Ingat, bukan itu saja cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus memandang doa kita apakah Allah berikan di dunia atau tidak. Dan ini yang sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak peduli apakah doaku itu dijawab oleh Allah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ahmilu hammad du'a. Akan tetapi yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku bisa terus berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena kalau aku sudah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa terus berdoa kepadanya, ijabah itu pasti akan menggiring dengan sendiri. Itu pasti. Dengan cara yang terbaik yang bisa Allah berikan kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini diantara ibadah yang paling agung. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti atau ibadah itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala marah apabila hambanya itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang penyair mengatakan, lallahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Allah berbeda dengan makhluk. Allah itu marah apabila ada hamba itu tidak mau meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah. Berbeda dengan makhluk. Makhluk tatkala kita minta, terus meminta kepada dia, minta sekali, minta 2 kali, minta 3 kali, kita akan hina di mata makhluk. Tapi tatkala seorang hamba meminta kepada Allah, semakin dia banyak meminta kepada Allah, dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan doa seorang hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan manusia yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, was-shaim hatta yuftir. Dan doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tatkala dia berpuasa dari subuh sampai nanti maghrib, itu adalah waktu-waktu istijabah dia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa di situ. Karena ini adalah hari-hari kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan tafsir dalam surat Al-Baqarah, ayat-ayat tentang puasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa, dan seterusnya. Ayat 183 ayat tentang berpuasa. Ayat 184 ayat tentang puasa. Ayat 185 ayat tentang puasa. Ayat 186 dari surat Al-Baqarah ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a.
Wahai Muhammad, katakanlah apabila hambaku meminta, bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan dia apabila dia meminta kepadamu. Ayat 187 setelahnya kembali Allah bahas tentang puasa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala selipkan ayat doa di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan berpuasa, ini adalah bukti nyata, kata beliau, bahwasanya doanya orang yang berpuasa itu sangat ditekankan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan kita untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin hendaklah dia terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau hamba tadi berprasangka baik, maka kebaikannya akan dia dapatkan. Namun tatkala hamba terus berprasangka buruk kepada Allah, berkeluh kesah terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya, maka keburukannya akan dia dapatkan. Ini yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa beribadah di hari-hari istimewa di bulan Ramadan ini, sehingga kelak tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba yang Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosa-dosanya dan Allah bebaskan kita dari api neraka. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salahnya khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.